Indonesia, negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia, merupakan rumah bagi 100 juta perokok aktif dan menjadi pasar tembakau terbesar kedua setelah Cina. Southeast Asia Tobacco Alliance (SEATCA) melaporkan bahwa Indonesia adalah negara dengan jumlah perokok terbanyak di ASEAN, yaitu 65,19 juta orang atau setara dengan 34% dari total penduduk Indonesia pada tahun 2016. Menurut riset kesehatan dasar Riskesdas terbaru, prevalensi merokok pada remaja usia sekolah 10 hingga 18 tahun mengalami kenaikan. Persentase perilaku merokok remaja pada Riskesdas 2018 tercatat sebesar 9,1%, meningkat 7,2% dibanding tahun 2013. Selain mengancam masyarakat dengan penyakit kronis yang ditimbulkan, merokok juga menjadi beban ekonomi dan sosial negara. Indonesia adalah satu-satunya negara yang belum punya regulasi pelarangan total terhadap iklan, promosi, dan sponsor rokok. Iklan, promosi, dan sponsor rokok itu menyasar anak-anak dan remaja. Karena masa depan para perokok-perokok, pelanjut perokok yang sudah mulai sakit-sakitan, ini adalah remaja. Pengaruh iklan rokok pada anak-anak berdasarkan riset Kementerian Kesehatan adalah mereka mulai merokok karena beberapa faktor sebagai berikut. 46,3% remaja yang melihat iklan rokok terpengaruh untuk mulai merokok. 41,5% kegiatan merokok karena disponsori oleh industri rokok. 29% remaja merokok ketika melihat iklan rokok. Dan 8% remaja yang berhenti merokok kembali merokok karena mengikuti kegiatan yang disponsori rokok. Perlu disadari bahwa pelajar sekarang menjadi sasaran utama dari para industri rokok ini. Peningkatan perokok pemula itu perlu diwaspadai. Karena kenapa? Ternyata itu mayoritas terpengaruhi oleh iklan rokok. Tingginya intensitas promosi perusahaan rokok di retail-retail Denpasar, Bali ditegaskan oleh sebuah studi yang didanai oleh Australia Indonesia Center. Studi ini menemukan bahwa hanya 11 dari 100 tempat penjualan retail tidak terdapat iklan rokok. Dan 7 dari 10 penjual tersebut memajang setidaknya sejenis spanduk atau poster yang mempromosikan iklan rokok. Penelitian ini juga menemukan setidaknya satu penjual rokok dalam radius 250 meter di 367 sekolah dari 379 yang diteliti. Lebih dari setengah dari para penjual itu mengakui menjual rokok kepada anak-anak dan remaja. Mereka juga menjual rokok secara ketengan atau per batang yang sudah dilarang di berbagai negara karena harganya menjadi jauh lebih murah daripada sebungkus rokok yang menyebabkan rokok menjadi lebih terjangkau bagi anak-anak. Kita melihat bahwa iklan, promosi, dan sponsorship yang begitu bebas bukan hanya di media elektronik, media luar ruang, dan hampir semua media dimanfaatkan untuk mempromosikan rokok. Tentu ini menjadi satu kekhawatiran buat kita. Nah, sedangkan kebijakan-kebijakan baik secara nasional maupun lokal ini belum maksimal. Nah, kami di Bali misalkan melalui Udayana Sentral, melalui Universitas Udayana telah melakukan berbagai upaya, baik itu kajian-kajian akademis yang operational research tentunya untuk mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan yang pro terhadap kesehatan. Dalam hal ini adalah pengendalian iklan luar ruang. Nah, salah satu misalkan yang sudah di Bali dilaksanakan, misalkan dari pemerintah provinsi dalam hal pengendalian iklannya adalah lahirnya surat edaran gubernur yang mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pelarangan atau penundaan iklan rokok luar ruang dalam bentuk spanduk, baliho, videotron, dan yang lainnya. Kebijakan longgar dan banjir iklan berdasarkan data Yayasan Lentera Anak
masih sedikit kota yang benar-benar menerapkan kawasan tanpa rokok (KTR) atau memiliki kebijakan yang membatasi penempatan iklan, promosi, atau sponsor IPS rokok. Sejauh ini, wilayah yang relatif baik menerapkan KTR adalah Kota Kelungkung, Bali. Sejak Perbup nomor 5 tahun 2016 tentang larangan iklan rokok, maka di Kabupaten Kelungkung sampai ke pelosok-pelosok desa, ya, iklan-iklan baik berupa advertising, kemudian iklan-iklan di warung, iklan-iklan elektronik, itu semua kami larang. Bahkan kami sampai masuk kepada penutupan kafe remang-remang, kemudian penutupan toko-toko modern sampai jam 10 itu kami tutup semua. Yang selama ini pantauan kami itu semua adalah tempatnya orang-orang berokok. Nah, kemudian untuk mempertegas lagi, maka tahun 2019 kami secara serentak menugaskan, mengajak seluruh desa adat di Kabupaten Kelungkung ini untuk membuat perarem atau aturan adat agar setiap upacara adat masyarakat yang melaksanakan upacara tidak mengeluarkan rokok dan tidak boleh atau melarang orang merokok di tempat acara tersebut. Nah, tentu melaksanakan hal semacam ini tidak mudah. Saya yakin tidak mudah karena ada bully, ada pandangan-pandangan miring bagi masyarakat, terutama para perokok. Tetapi selaku bupati, selaku pelayan masyarakat, kita yakini bahwa menjaga kesehatan itu jauh lebih penting, ya, dibandingkan nanti sudah masyarakat kita semua sakit gara-gara rokok. Ya, kita di daerah ini harus berpikir lebih objektif begini, bahwa kalau toh pendapatan rokok ini bisa menyumbang pendapatan asli daerah, apapun alasannya, walaupun sampai pendapatan kita berkurang pun, saya tidak akan mengorbankan masyarakat loh. Saya pasti pilih masyarakat itu sehat. Apalagi kita bicara generasi milenial, saya tidak mungkin akan mewariskan generasi-generasi perokok yang nanti akan menghancurkan hidup mereka. Nah, tetapi apa yang terjadi di Kelungkung dengan pelarangan iklan rokok, maka pendapatan asli daerah Kabupaten Kelungkung kalau dari iklan rokok ya berkurang, nol malah kan, nol. Nah, tetapi secara total pendapatan iklan kita juga naik karena inovasi kita banyak lah, tidak harus iklan rokok. Jadi ada iklan sepeda motor, ada iklan mobil, iklan-iklan perusahaan lokal dan lain sebagainya, itu bisa mendongkrak. Dan yang paling penting lagi, potensi Kabupaten Kelungkung ini kan luar biasa. Nah, maka secara singkat saya katakan pendapatan asli daerah Kabupaten Kelungkung semenjak diterapkan Perbup pelarang iklan rokok ini dari 67 miliar sekarang sudah mencapai 220 miliar. Ya, artinya apa? Bahwa tidak berpengaruh lah. Pelarangan iklan, promosi, dan sponsor rokok ini sebetulnya sudah banyak success story di level daerah. Di level subnasional, pemerintah daerah sudah beberapa kabupaten yang menerapkan peraturan tidak ada lagi iklan di luar ruang, iklan luar geria. Nah, jika pemerintah daerah sudah bergerak dari bawah, maka semestinya itu bisa didukung dari tingkat pusat untuk membuat pelarangan secara komprehensif. Kepada pemerintah pusat, kami harapkan adanya ketegasan untuk pelarangan iklan rokok secara total. Pelajar butuh pemerintah hadir di tengah-tengahnya. Masa depan bangsa ini ada di tangan pelajar. Maka jagalah pelajar, jangan nodai pelajar oleh asap rokok. Pemerintah daerah harus benar-benar yakin dan berani mengambil sebuah inisiatif kebijakan. Dalam hal ini adalah pelarangan terhadap iklan, promosi, dan sponsorship dari iklan rokok demi melindungi generasi kita, generasi bangsa kita dari bahaya adiksi rokok. Kita semua sadar bahwa merokok merusak kesehatan kita. Oleh sebab itu, dari Kabupaten Kelungkung saya mengajak seluruh bupati, wali kota, mari kita larang segala bentuk iklan rokok apapun bentuknya. Kelungkung bisa, Anda
pasti bisa. Saling membantu, saling tersenyum, dengan penuh hati kita akan bergandengan tangan.